Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan rencana penelitian, rencana analisis data, dan simulasi hasil analisis berdasarkan proposal disertasi saya yang berjudul Kepatuhan Etiko-Legal dan Determinan Pelayanan Aborsi Terapeutik pada Korban Incest di Daerah Terpencil untuk memenuhi mata kuliah eh, biostatistik dan analisis data lanjut. Pemaparan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu rancangan penelitian, rencana analisis data, dan simulasi hasil analisis. Pada slide pembuka ini ditampilkan judul presentasi dan judul proposal disertasi saya. Fokus presentasi bukan membahas seluruh proposal, melainkan menjelaskan bagaimana penelitian dilaksanakan, bagaimana data akan dianalisis, dan bagaimana bentuk hasil analisis yang diperkirakan akan diperoleh. Bagian pertama adalah rencana penelitian. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan dasar pemikiran penelitian, tujuan, tahapan penelitian, pemilihan informan, dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan memahami secara mendalam pengalaman, pertimbangan, dan proses pengambilan keputusan para pihak yang terlibat dalam pelayanan aborsi terapeutik. Fokus penelitian ini meliputi kepatuhan terhadap prinsip etika dan hukum, berbagai determinan pelayanan, serta kondisi daerah terpencil yang dapat mempengaruhi pelayanan yang dapat mempengaruhi akses dan pelaksanaan pelayanan. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini bukan hanya deskripsi masalah saja, tetapi juga terbentuknya model konseptual pelayanan yang sesuai dengan prinsip etiko-legal dan perlindungan korban. Penelitian ini dilakukan karena pelayanan aborsi terapeutik pada korban incest merupakan persoalan yang sangat kompleks. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi medis saja, tetapi juga menyangkut etika, hukum, psikologi, sosial budaya, dan perlindungan korban. Di sisi lain, tenaga kesehatan dapat menghadapi ketidakjelasan prosedur, kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum, keterbatasan sarana, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Permasalahan tersebut menjadi lebih berat di daerah terpencil karena apa? Karena adanya hambatan jarak, transportasi, tenaga ahli, fasilitas, dan juga sistem rujukan. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan dasar ilmiah untuk memperkuat kebijakan pelayanan dan perlindungan bagi korban. Slide berikutnya menjelaskan tentang bagaimana menunjukkan perjalanan penelitian secara bertahap. Tahap pertama adalah identifikasi masalah dan kajian awal. Mengenai persoalan etiko-legal, pelayanan aborsi terapeutik, korban incest, dan kondisi daerah terpencil. Tahap berikutnya adalah kajian teori, regulasi, serta penelitian terdahulu untuk menemukan kesenjangan penelitian. Setelah itu, dilakukan penelitian lapangan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menemukan kode, kategori, dan tema. Tahap akhirnya adalah menyusun model konseptual serta rekomendasi bagi pelayanan dan kebijakan. Slide berikutnya menggambarkan alur penelitian kualitatif di daerah terpencil, yang dimulai dari penentuan konteks penelitian, pemilihan aktor dan informan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan temuan.
Penelitian dimulai dengan memahami situasi pelayanan di daerah terpencil. Selanjutnya dipilih informan yang benar-benar memahami atau terlibat dalam penanganan korban. Data dari berbagai informan kemudian dibandingkan dan dianalisis secara bertahap. Dengan alur ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan persoalan secara utuh, bukan hanya dari sudut pandang tenaga kesehatan saja. Pemetaan aktor dan informan. Informan penelitian dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah tenaga kesehatan, tenaga medis yang berkaitan dengan pemberian pelayanan klinis. Kelompok kedua adalah pihak manajemen, pembuat kebijakan seperti pimpinan fasilitas kesehatan dan dinas kesehatan. Kelompok ketiga adalah pihak yang memberikan perlindungan dan pendampingan. Misalnya seperti psikologi, pekerja sosial, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta pendampingan korban. Kelompok keempat adalah pihak penegak hukum dan aktor sosial lainnya yang memahami aspek hukum, budaya, dan kondisi masyarakat. Pemetaan ini penting karena pelayanan terhadap korban incest membutuhkan keterlibatan banyak sektor. Data penelitian ini akan dikumpulkan melalui beberapa teknik. Pertama yaitu wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini untuk menggali pengalaman, pengetahuan, persepsi, hambatan, dan pertimbangan informan dalam pelayanan. Yang kedua adalah observasi. Observasi ini untuk melihat kondisi pelayanan, fasilitas, alur rujukan, dan konteks perlindungan penelitian. Ketiga, studi dokumentasi dengan cara menelaah peraturan, SOP, pedoman pelayanan, dokumen rujukan, dan juga dokumen lain yang relevan terhadap penelitian ini. Penggunaan beberapa teknik tersebut dimungkinkan dilakukan triangulasi sehingga dapat menjadi lebih kuat dan dapat lebih dipercaya. Bagian kedua yaitu membahas rencana analisis data. Analisis dilakukan secara bertahap sejak data dimulai atau diperoleh, bukan hanya setelah seluruh proses pengumpulan data selesai. Tahapan analisis data, analisis dimulai dari pengumpulan dan persiapan data. Rekaman wawancara ditranskripkan secara lengkap, sedangkan catatan lapangan dan dokumen diorganisasikan secara sistematis. Setelah itu, peneliti membaca data secara berulang untuk memahami keseluruhan isi dan konteksnya. Tahap berikutnya adalah memberikan kode terhadap bagian data yang penting, mengkelompokkan data menjadi kategori dan mengembangkan kategori menjadi tema. Tema kemudian dibandingkan antar informan dan antar sumber data, dan tahap terakhir adalah menginterpretasi berdasarkan teori serta penyusunan model konseptual penelitian. Teknik keabsahan data juga dijaga melalui beberapa cara. Yang pertama adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini dilakukan dengan membandingkan informasi dari tenaga kesehatan, pengelola pelayanan, pendamping korban, dan pihak lainnya. Yang kedua itu dengan cara triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan tahap yang terakhir yaitu member checking, ini dilakukan dengan mengonfirmasi kembali informasi atau interpretasi kepada informan,
Selain itu juga dilakukan peer debriefing dan audit trial agar proses penelitian dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Terkait indikator keabsahan data, terdapat 4 indikator keabsahan data kualitatif. Yang pertama yaitu credibility, yaitu sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya dan sesuai dengan pengalaman informan. Yang kedua yaitu transferability, yaitu sejauh mana hasil penelitian dapat dipahami dan dipertimbangkan dalam konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Ketiga yaitu defundability, yaitu konsistensi proses penelitian dari pengumpulan sampai analisis data. Yang terakhir, keempat, confirmability, yaitu memastikan bahwa temuan benar-benar bersumber dari data, bukan hanya berdasarkan pendapat subjektif peneliti. Framework analisis data. Framework ini menunjukkan 4 bagian utama analisis, yaitu persiapan dan organisasi data, proses coding dan kategorisasi, pembentukan tema, serta interpretasi berdasarkan teori. Prosesnya bergerak dari data yang masih mentah menuju pemaknaan yang lebih abstrak. Dengan demikian, setiap tema dan kesimpulan tetap dapat ditelusuri kembali kepada data awal. Terkait organisasi data penelitian, sebelum coding dilakukan, data harus diorganisasikan terlebih dahulu, di mana rekaman wawancara ditranskripkan, kemudian setiap informan diberikan kode untuk menjaga kerahasiaan identitas, data wawancara, observasi, dan dokumen disimpan secara teratur. Selanjutnya dibuatlah katalog data agar setiap sumber mudah ditemukan dan dibandingkan. Tahap organisasi ini sangat penting, yaitu untuk mencegah kehilangan data dan untuk menjaga ketertiban proses analisis. Slide berikutnya memberikan contoh pada dummy dari informan D1. Kami sebenarnya memahami aturan, tetapi SOP pelayanan belum jelas, sehingga kami takut melakukan tindakan. Dari satu kutipan yang saya bacakan tadi, dapat ditemukan beberapa makna awal, yaitu adanya pemahaman terhadap aturan, ketidakjelasan SOP, dan ketakutan tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan. Proses open coding data kualitatif. Open coding dimulai dengan membaca kutipan secara teliti, bagian-bagian penting kemudian diberi kode, misalnya memahami aturan, SOP belum jelas, dan takut melakukan tindakan. Setiap kode tidak langsung dianggap sebagai kesimpulan. Peneliti juga menuliskan catatan mengenai makna, konteks, dan kemungkinan hubungan kode tersebut dengan persoalan regulasi atau perlindungan hukum. Pengelompokan kode menjadi kategori. Kode-kode yang mempunyai hubungan makna kemudian digabungkan menjadi kategori. Sebagai contoh, kode pengetahuan terhadap regulasi, ketidakjelasan SOP, dan kebutuhan perlindungan hukum dapat dikelompokkan dalam kategori regulasi. Proses ini dilakukan secara iteratif, artinya peneliti dapat kembali membaca dan memperbaiki pengelompokan jika ditemukan makna yang baru. Pembentukan tema penelitian.
di mana kategori yang telah terbentuk kemudian dikembangkan menjadi tema penelitian. Dari contoh pada slide, kategori regulasi, organisasi, psikologi, sosial budaya, dan geografis dapat berkembang menjadi tema-tema besar yang menjelaskan determinan pelayanan. Tema merupakan pola makna yang muncul secara konsisten dari berbagai informan dan sumber data. Tabel 3 menjelaskan terkait matrik analisis tematik. Matrik analisis tematik ini memperlihatkan hubungan antara kutipan informan, open code, kategori, tema, dan interpretasi. Sebagai contoh, kutipan mengenai SOP yang belum jelas diberi kode terkait SOP. Itu masuk dalam kategori regulasi dan dapat berkembang menjadi tema hambatan regulasi. Matriks ini menjaga transparansi analisis karena setiap interpretasi dapat ditelusuri kembali pada kutipan datanya. Interpretasi hasil berdasarkan teori. Tema yang diperoleh selanjutnya diinterpretasikan menggunakan teori yang relevan. Teori bioetika digunakan untuk melihat prinsip autonomi, beneficense, non-maleficense, dan justice. Teori kepatuhan hukum digunakan untuk mengetahui pengetahuan terhadap aturan, persepsi sanksi, dan internalisasi dan nilai hukum. Sedangkan untuk teori akses pelayanan digunakan untuk menjelaskan hambatan ketersediaan, keterjangkauan, penerimaan, dan akses geografis. Teori organisasi digunakan untuk menelaah HSOP, kepemimpinan, koordinasi, sumber daya, dan budaya organisasi. Bagian ketiga merupakan simulasi hasil analisis. Saya perlu tegaskan bahwa seluruh kutipan, kode, kategori, tema, dan hasil pada bagian ini adalah data dummy yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana proses analisis akan dilakukan apabila data lapangan telah diperoleh. Simulasi hasil analisis. Slide ini memperlihatkan proses analisis dalam bentuk pohon tematik, di mana data awal dari informan dianalisis menjadi kode, terus kode yang serupa dikelompokkan menjadi kategori, kemudian dikembangkan menjadi tema. Tema-tema tersebut pada akhirnya dihubungkan untuk menjelaskan determinan kepatuhan etiko-legal dan pelayanan aborsi terapeutik. Slide berikutnya menampilkan contoh sumber data dari beberapa informan dengan kode yang berbeda. Informan berasal dari unsur dokter, bidan, kepala puskesmas, psikolog klinis, dinas kesehatan, dan pendamping korban. Pemberian kode ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan identitas, sekaligus memudahkan peneliti dalam mengorganisasi dan membandingkan data. Slide berikutnya menunjukkan contoh kutipan dari berbagai informan. Kutipan dokter menggambarkan persoalan regulasi dan SOP. Kutipan bidan menggambarkan perlindungan hukum dan kebutuhan pelatihan. Untuk kutipan kepala fasilitas pelayanan menggambarkan keterbatasan organisasi dan sistem rujukan. Untuk kutipan psikolog menggambarkan trauma serta kebutuhan dukungan psikolog. Yang terakhir adalah kutipan dari Dinas Kesehatan dan Pendamping Korban menggambarkan persoalan kebijakan, koordinasi, stigma keluarga, dan perlindungan korban. Tahap open coding.
Pada tahap ini, setiap kutipan menghasilkan kode awal. Kode yang terlihat antara lain SOP belum tersedia, kekhawatiran berkonsekuensi hukum, belum pernah pelatihan, transportasi terbatas, trauma berat, dan takutnya stigma. Kode tersebut masih bersifat dekat dengan bahasa informan dan belum menjadi tema akhir. Pengelompokan open code menjadi kategori. Kode awal kemudian dikelompokkan berdasarkan kesamaan substansi, di mana SOP dan perlindungan hukum dimasukkan ke dalam kategori regulasi, kompetensi SDM dan supervisi dimasukkan ke dalam kategori organisasi, untuk trauma dan kebutuhan dukungan dimasukkan ke dalam kategori psikologis, dukungan keluarga dan stigma masuk ke dalam kategori sosial budaya, sedangkan jarak dan transportasi masuk dalam kategori geografis. Ringkasan tema kualitatif. Dari proses tersebut terbentuk 4 tema utama dalam simulasi. Yang pertama adalah hambatan regulasi, antara lain ketidakjelasan hukum dan SOP. Tema kedua adalah hambatan organisasi seperti keterbatasan SDM, supervisi, koordinasi, dan fasilitas. Tema ketiga adalah hambatan psikologis, yaitu berkaitan dengan trauma, ketakutan, dan kebutuhan dukungan psikologis. Tema keempat adalah hambatan geografis seperti jarak, transportasi, dan sistem rujukan. Simulasi model penelitian. Slide ini memperlihatkan hubungan antara determinan penelitian dengan proses dan luaran pelayanan. Faktor regulasi, organisasi, sosial budaya, psikologis, dan geografis mempengaruhi proses pengambilan keputusan klinis. Selanjutnya, mempengaruhi tingkat kepatuhan etiko-legal, akses pelayanan, kualitas pelayanan, dan perlindungan korban. Model ini masih bersifat hipotetik dan akan diuji serta disempurnakan berdasarkan data yang berasal dari lapangan. Diagram sumber data dan temuan utama penelitian. Temuan penelitian tersebut akan dibangun dengan 3 sumber utama, yaitu yang pertama adalah wawancara mendalam, observasi pelayanan, dan telah dokumen. Ketiga sumber tersebut diintegrasikan melalui proses analisis tematik, di mana hasil integrasi akan diperkirakan menghasilkan tema mengenai regulasi, organisasi, psikologis, geografis, dan sosial budaya. Dengan demikian, temuan penelitian tidak hanya didasarkan pada pendapat satu kelompok informan saja. Slide berikutnya menggambarkan proses penyatuan seluruh hasil analisis, di mana kode dan kategori dari setiap sumber data dibandingkan untuk menemukan pola yang konsisten, perbedaan pandangan, serta hubungan antar determinan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menyusun model akhir yang menjelaskan faktor penghambat, faktor pendukung, proses pengambilan keputusan, dan bentuk intervensi yang diperlukan. Simulasi model konseptual hipotetik. Model konseptual hipotetik menunjukkan bahwa determinan regulasi, organisasi, sumber daya manusia, psikologi, sosial budaya, dan geografis merupakan bagian dari input penelitian. Berbagai determinan tersebut sangat mempengaruhi proses pelayanan dan pengambilan keputusan secara klinis. Proses tersebut menentukan bagaimana kepatuhan etika legal serta menghasilkan berupa
peningkatan perlindungan korban, kualitas pelayanan, kapasitas prosedur, dan rekomendasi kebijakan. Sehingga model akhir tetap akan disesuaikan dengan temuan empiris di lapangan. Diagram kontribusi penelitian kualitatif, di mana penelitian ini diharapkan menghasilkan 3 bentuk kontribusi. Secara akademik, penelitian dapat menghasilkan model konseptual mengenai kepatuhan etiko-legal dan determinan pelayanan. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar penyusunan SOP, penguatan sistem rujukan, pelatihan tenaga kesehatan, dan pelayanan yang lebih responsif terhadap korban. Secara kebijakan, penelitian dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan fasilitas pelayanan dalam memperkuat perlindungan korban, kepastian hukum, serta koordinasi lintas sektor. Kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan bahwa penelitian ini menegaskan bahwa model konseptual yang ditampilkan masih merupakan model hipotetik, yang mana nanti model akhirnya akan disempurnakan berdasarkan hasil analisis data lapangan. Model tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan, praktek pelayanan, pendidikan tenaga kesehatan, serta penelitian lanjutan. Slide ini menandai berakhirnya pemaparan yang dapat saya sampaikan berdasarkan rancangan tersebut, penelitian diarahkan untuk memahami bahwa kepatuhan etiko-legal dalam pelayanan aborsi terapeutik tidak berdiri sendiri. Kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, kesiapan organisasi, kemampuan tenaga kesehatan, serta kondisi psikologis korban dan pemberian pelayanan faktor sosial budaya. Serta yang terakhir adalah hambatan geografis. Melalui analisis kualitatif ini, penelitian diharapkan menghasilkan model konseptual yang dapat menjelaskan hubungan antar determinan, proses pengambilan keputusan klinis, dan luaran pelayanan yang berorientasi pada perlindungan korban. Demikian pemaparan mengenai rencana penelitian, rencana analisis data, dan simulasi hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Simulasi yang ditampilkan belum merupakan hasil penelitian, tetapi merupakan gambaran mengenai proses analisis yang akan digunakan untuk menghasilkan tema dan model konseptual berdasarkan data dari lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.